Ijah, kamu ngapain? Inilah aku lihat kasus kejadiannya di Masjid Agung Sibolga. Oh, bentar-bentar. Kita kan ada tugas hukum pidana itu kan? Oh iya, yang tentang analisis suatu kasus. Iya, itu. Ingat nggak? Iya, kenapa kita nggak pakai ini aja? Boleh, boleh. Kayaknya sesuai deh kayaknya itu. Kita konfirmasi ke Tias juga ya. Iya, ayo. Hai Tias, lagi apa? Ini lagi mikirin tugas buat videonya Bang Hilmi itu mau pidana. Dan kita kan belum ada konsepnya. Tenang aja, kita udah ada loh konsepnya. Ini loh pakai kasus yang pria dianiaya di Masjid Agung Sibolga. Oh ya, kalau gitu ya pakai ini aja biar nggak pusing-pusing saya mikirin. Tapi menurutmu udah sesuai nggak itu? Sesuai kan, kita kan mau analisis kan pembunuhan kan. Iya sih, itu ikut pidana sih. Yaudah wes, ayo kita langsung ke kerja. Ayo. Pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Di dalam video ini membahas mengenai pengeroyokan yang terjadi di Masjid Agung Sibolga, di mana korban dikeroyok oleh 5 orang pelaku dan analisis kasus difokuskan kepada kronologi kejadian serta dikaitkan dengan buku ajar hukum pidana. Istirahat di masjid tak salah, tapi pemuda berusia 21 tahun di Sibolga tewas hanya karena beristirahat di masjid. Namanya Arjuna Tamaraya. Dia dikeroyok 5 warga saat sedang beristirahat di Masjid Agung Sibolga 31 Oktober lalu. Tragisnya, kejadian ini cuma karena masalah sepele, yaitu korban yang tak menghiraukan peringatan untuk tidak tidur di masjid. Kemenak menegaskan, tak ada larangan bagi siapapun untuk beristirahat di masjid, asalkan tetap tertib dan menjaga kesuciannya. Kemenak meyakini masjid seharusnya dimanfaatkan lebih luas, bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk kegiatan sosial dan silaturahmi. Sejak zaman Nabi, masjid sudah jadi pusat kehidupan masyarakat. Seperti Masjid Kuba, masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad di Madinah. Masjid Kuba tak cuma jadi tempat ibadah, tapi juga tempat untuk menuntut ilmu, bermusyawarah, menerima tamu, mengadili perkara, sampai melayani orang sakit. Karena pada dasarnya masjid adalah rumah Allah, tempat untuk bersujud dan saling menjaga, agar fungsi mulia masjid bisa tetap hidup terjaga. Kita doakan semoga Arjuna tenang di sisinya, dan tak ada lagi orang yang kehilangan nyawa hanya karena beristirahat di rumah Allah. Bagaimana sih kronologinya yang dijelaskan di awal tadi? Nah, kronologinya yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Nah, di situ ada seorang korban yang bernama Arjuna ingin beristirahat ke masjid. Si Julham itu kesal dan dia mau menendang kepalanya si Arjuna dan juga menginjak dadanya. Dan si Hasan juga ikut menendang kepalanya. Nah, setelah itu ada 5 korban selanjutnya itu yang mengeroyoknya dia dan anaknya sendiri. Dan di sana si Arjuna dia tidak berdaya karena dia sudah dipukuli sama 5 korban ini. Nah, terus si Julham tetap menyeretnya ke teras masjid dan itu menghantam dia lagi kepalanya 2 kali dengan sandal dan juga kelapa.
Nah, si korban dibawa ke rumah sakit. Nah, di sana si korban sudah meninggal dunia karena banyak benturan dan pendarahan yang keluar dari kepalanya juga badannya. Nah, pada pasal ini, para pelaku dikenakan pada pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP tentang pengeroyokan. Nah, yang kedua yaitu terdapat pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Nah, yang ketiga ini terkhusus untuk Sasban dikenakan pasal tambahan yaitu pada pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian. Nah, kenapa asas legalitas masuk ke dalam kasus ini? Nah, apa sih asas legalitas itu? Asas legalitas adalah kenapa bisa masuk ke dalam asas legalitas? Karena dilihat dari perbuatan para pelaku dengan cara pengeroyokan, pencurian, dan juga penganiayaan. Nah, hal tersebut itu masuk ke tindak pidana karena sudah tercantum di dalam KUHP sebelum kasus itu terjadi. Dalam kasus ini, para pelaku jelas memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Menurut FOS, yang pertama, adanya kemampuan para pelaku untuk bertanggung jawab. Para pelaku mampu untuk bertanggung jawab karena yang melakukan adalah orang dewasa. Kedua, adanya kesengajaan. Karena para pelaku itu sengaja untuk melakukan perbuatan kekerasan itu dan juga dengan sadar melakukannya. Yang ketiga, tidak ada alasan penghapusan pertanggungjawaban untuk para pelaku atas perbuatannya. Hal ini sudah diatur dalam pasal 44 KUHP. Kenapa kasus ini masuk ke dalam tindak pidana? Karena para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang dilarang dan diancam pidana oleh KUHP serta mengakibatkan korban meninggal dunia dan juga unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur-unsurnya sebagai berikut. Adapun perbuatan para pelaku dikatakan dengan perbuatan sengaja karena para pelaku menghendaki dan menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Dalam kasus ini, perbuatan pelaku dikatakan perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan pelaku melanggar aturan yang diatur oleh undang-undang. Nah, di dalam kasus tersebut itu yaitu adapun tindak pidana berbarengan yaitu corpus liardis dalam waktu yang sama. Nah, yang di situ yaitu pelaku yang bernama Naswan sudah melakukan tindak pidana yang berbarengan yaitu dia kekerasan, pembunuhan juga pencurian terhadap uang korban. Nah, disitulah dia termasuk tindak pidana berbarengan yaitu corpus liardis.
Selain perbarengan atau konsensus, dalam kasus ini ikut dalam penyertaan. Kenapa kok bisa dalam ikut penyertaan? Nah, karena para pelaku itu lebih dari satu dan juga ikut serta dalam kasus tersebut. Analisis kasus pengeroyokan di Masjid Agung Sibolga itu. Oh iya, gimana kelanjutannya kasus analisis itu? Nah, jadi di analisisnya, yang kita analisis itu ya. Jadi di kasus ini itu tidak hanya pembunuhan, tapi kekerasan yang menyebabkan pembunuhan. Dan selain itu ada pencurian juga dan juga ada penganiayaan kan ya? Iya, ada penganiayaan juga. Ya, itu masuk hukumannya penjara atau kurungannya? Nah, untuk di dalam kasus ini itu termasuk dalam penjara. Kenapa? Karena ada kejahatan. Nah, kalau kurungan itu termasuk kalau kurungan itu masuknya ke pelanggaran. Nah, jadi bedanya itu ya, kalau penjara itu minimal 1 hari sampai dengan 20 tahun. Itu ada pemberatnya. Nah, kalau yang kurungan itu minimal 1 hari sampai dengan 1 tahun 4 bulan itu ada pemberatnya juga. Tapi kalau yang kalau di kurungan itu ada hak pistol. Nah, kalau yang penjara itu tidak ada hak pistolnya, seperti begitu. Jadi pemidanaan untuk pelaku itu tujuannya yang pertama itu untuk memperbaiki pribadi pelaku, yang kedua itu untuk membuat orang jera atau pelakunya itu agar jera untuk tidak melakukan kejahatan. Iya, benar banget itu. Jadi kalian udah paham kan? Paham. Iya. Jadi analisisnya sudah ya. Iya, udah. Ya udah, kita lanjut ke tugas yang lain aja. Ayo. Apa sih hukum pidana itu? Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada siapa yang melanggar larangan-larangan tersebut. Nah, apa sih pentingnya hukum pidana itu? Yang pertama, yang kedua, ketiga. Pesan pentingnya dalam kasus ini yaitu menunjukkan gimana sih berbahayanya main hakim sendiri. Tak ada satupun orang yang ingin menghakimi, mengusir ataupun kekerasan. Nah, jadi sebenarnya rumah ibadah atau masjid itu sebenarnya untuk kita mencari aman atau instruktif, tapi di situ jadi kekerasan. Nah, penegakan hukum menjadi sangat penting untuk melindungi orang-orang yang ingin beristirahat di masjid itu dan tidak ingin terulang kembali. Nah, jadi janganlah main hakim sendiri terhadap orang-orang yang belum tentu itu salah. Lupa.
Sekian video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.